أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برسالته وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه لمتابعته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسنته. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, masih sekitar daripada pengenalan terhadap diri kita, yang apabila di dunia ini seseorang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya, maka khawatir pada saat dia nantinya berpulang atau menghabiskan umur yang ada di dunia ini, hal keadaannya adalah sesat. Untuk itulah Rasul pernah utarakan dan pernah sampaikan di dalam sebuah hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Artinya, jangan cuman pian mengatakan ini, maksudnya tidak betul-betul kita dikatakan orang yang beragama. Tidak sebenar-benar orang itu beragama kalau tidak mengenal Tuhannya dengan sebenarnya. Ini yang dikehendaki sesuai isyarat Quran, inna dina indallahil Islam. Oleh sebab itu ambil perjalanan dulu. Dari sejak Nabi Adam, bahkan hingga Nabi kita, yang diajarkan itu adalah ajaran tauhid. Nah, mengambil daripada isyarat yang lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia telah mengenal akan keberadaan dirinya, maka sungguh terkenal Tuhan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, banyak sekali yang mengatakan, banyak sekali yang mengutarakan dan membicarakan sebenarnya diri ini yang bagaimana. Sebahagiannya, Pak, sebahagiannya. Tadi ulun padahkan, banyak. Sebahagian daripada itu apa? Sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah nafas. Sebenar-benar nafas adalah rahasia. Sebenar-benar rahasia adalah nur Muhammad. Dan sebenar-benar Muhammad adalah tubuh kita. Nah, ini kita urai satu-satu. Tadi yang pertama apa? Sebenar-benar diri ini adalah hayat. Nah, sekarang kita bicara hayat. Apa itu hayat? Sepengetahuan pian apa hayat? Ya hidup. Ya, pada ngalih kalau hidup minta. Hayat tidak saja dikatakan hidup. Sekali lagi. Memang betul, benar dan tidak salah. Kalau orang mengatakan hayat, ia artinya hidup. Tapi hayat tidak saja diartikan hidup. Melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa pun juga dia berkehendak. Nyak ada hayat ini, kada kau melihat, kada kau mendengar, kada kau berkata-kata, kada kuasa dan kada berkehendak. Nah, ini arti hayat keseluruhan. Jadi jangan saja pian katakan hayat ini hidup. Sekarang siapa yang sebenarnya hayat? Nah, kita telusuri. Hayatul ardi binnas. Hidupnya bumi ini dengan manusia. Ya ulun padahkan alam. Hayatul ardi binnas. Hidupnya bumi atau hidupnya alam ini dengan manusia. Telusuri satu-satu nih lah. Hayatun nas biruh. Hidupnya manusia dengan ruh. Hayatur ruh bil aqli. Hidupnya ruh itu dengan akal. Nah, ini mengungkap rahasia diri. Hayatul aqli bil ilmi. Hidupnya akal itu dengan ilmu. Hayatul ilmi bil amal. Hidupnya ilmu dengan amal.
Hayatul amali bil ikhlas. Hidupnya amal itu dengan ikhlas. Hayatul ikhlas bisiril ikhlas. No. Hidupnya ikhlas itu dengan rahasia ikhlas. Dengan sirnya ikhlas. Jadi kadakawa siapa yang sebenarnya hidup. Nah, ini nang pian ketahui nang sekarang ini hidup. Jadi telusuri dulu baik-baik satu-satu agar kita betul-betul mengenal hayat. Ini nah jadi hidup nih nah. Bumi atau alam nih. Ini karena apa nih? Karena manusia. Lalu bangaran manusia. Ini orang. Nah ini jadi hidup lantaran apa? Ruh. Nah ruh lah hidup dengan apa? Akal. Akal jadi hidup dengan ilmu. Ilmu jadi hidup dengan amal. Amal jadi hidup dengan ikhlas. Ikhlas hidup dengan bisirul ikhlas. Rahasia ikhlas. Anang rahasia ikhlas ini nang pian telusuri baik-baik. Kayak apa hendak mendudukan ikhlas? Makna ikhlas jangan ada tahu. Apa arti ikhlas? Jangan pian mudah mengatakan ikhlas itu lillahi ta'ala. Ikhlas itu karena Allah. Lain. Pak, Bu, udah tidak mengatakan salah. Betul menurut syarak. Tapi tidak menurut hakikat. Biasanya kalau orang lillahi ta'ala, Pak. Karena Allah. Atau kalau dia betul-betul karena Allah tidak mengharap pujian, sanjungan daripada makhluk. Itu juga belum sebenar-benar ikhlas. Yang dikehendaki ikhlas itu mengesahkan. Kalau ulun tanya surah Al-Ikhlas itu apa artinya? Surah Al-Ikhlas itu apa artinya? Jadi jawab sidin jadi qul wallahu guru itu ayatnya. Al-Ikhlas itu di situ tidak dikatakan ikhlas tapi keesaan. Betul Pak Bu? Alif pada ikhlas menunjukkan asal zat, sifat, asma dan af'al. Kha pada ikhlas menunjukkan bahwa kuasa Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Lam pada ikhlas tidak ada yang berkehendak melainkan atas kehendaknya juga. Dan shad pada ikhlas menunjukkan bahwa Tuhan tidak bertempat. Yang jelas wujud artinya ada. Sekali lagi, wujud artinya ada. Mustahil kadada. Nah, kalau ulun takoni di mana Tuhan? Jawabannya mudah. Wujud artinya ada. Mustahil ada. Sekarang buktiakan Bang Tuhan ada. Di mana? Jangan pian sambat di diri. Kenapa tempat? Nah ada tuh Bang sudah. Ngalih-ngalih pian mana. Wujud artinya adalah mustahil kadada. Tuhan kada di atas, kada di bawah. Kada di muka, kada di belakang. Tidak di samping kanan, tidak di samping kiri. Tidak di luar, juga tidak di dalam. Jangan dipadangkan di tanah. Itu bertempat juga. Karena menumpian padangkan di tangan, kan ada yang di ujung, ada yang di belakang. Ada yang di di depan juga. Yang jelas, sempurnakan telinga pian baik-baik dengar. Wujud artinya ada. Tidak perlu mengatakan, nah wujud tuh Bang sudah. Udah ngalih-ngalih pian mencari itu kan. Nah ini si hayat. Nah sekarang kita telusuri lagi hayat. Hayat itulah yang dikatakan Allah. Kenapa? Karena yang dikehendaki Allah itu adalah kehendak. Yang dimaksud dengan Allah itu adalah kehendak. Sedangkan kehendak ini adalah hayat. Ulun ulang. Sebenar-benar Allah, yang ulun maksud tadi.
supaya bicara hayat nih. Kan sebenarnya diri hayat. Nah, yang kedua, sebenar-benar Allah adalah kehendak. Nah, kehendak ini yang dimaksud dengan hayat atau hidup. Siapa yang hidup? Ya Muhammad. Siapa Muhammad? Insan. Sudah jelas hayatnya. Jadi zat Allah menyatakan kepada hayat Muhammad. Hayat Muhammad nyata insan hidup. Jadi hidupnya insan ini sebenarnya adalah hayat Muhammad. Hayat Muhammad ini sebenarnya zat Allah. Itu nang dipadahkan hayat. Bila pian kada mengetahui tentang perkara hayatnya ya apa. Makanya ulun bilang lagi dan ulun tegaskan baik-baik. Kita memang hidup. Tapi kehidupan kita bukan kita yang hidup. Namun betul-betul hayat yang hidup dengan sendirinya. Paham lah? Artinya dengan sendirinya ini jangan pian juga hidup. Sama nulu ni kata je, mbah nu hidup mana mati. Nggih, tabarung hidup, tabarung mati. Mbah nu kan ulun guring juga. Nah, hati-hati nih. Inya hidup dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jangan pian katakan dengan sendirinya nih. Dalam pengertian, lalunya seorangan. Maksudnya dengan sendirinya. Tidak ada yang lain yang hidup, melainkan dia. Nah. Jadi jangan lagi pian beranggapan. Kita nih hidup dihidupakan. Berarti pian hidup, Allah Ta'ala hidup. Kada mau, dia hidup sendirinya. Tidak ada hayat yang lain, cuman dia. Nah, sudah dinyatakannya kepada Muhammad. Muhammad itulah hayatnya, kenyataan daripada zat tadi. Lalu si insan hidup. Kenapa? Karena sebenarnya insan diri Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah Allah. Jadi zat Allah yang bersifat zat Allah ini dinyatakan kepada hayatnya Muhammad. Hayatnya Muhammad dinyatakan kepada hidupnya insan. Bila pian nang merasa hidup, ulun tegaskan kembali kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, tiap nang merasa hidup, ujarnya Allah, tiap nang merasa hidup pasti mati. Nang kada mati, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, bila nyapian pinandu, bila nyapian kenal, bila nyapian hawas kekal. Cara aja pilihnya ayat Qur'annya beratan pas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ini ulun nalkinakan orang ke sekumpul. Jadi jam 10 kayak nama imami dulu di Pakauman, dibawa ke sekumpul. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Kacil, mun nyapian Pak Kacil mun merasa itu pasti mati dah. Kenali dulu hayat di diri. Pian ke sini bakal hendak ada. Bakal hendak ada ke sini. Badus kamun kada. Pian mau rambut ya. Kado guru ulun melewat guru melihat orang banyak masuk air lagi bakal hendak juga. Kalau pian nasi bungkus ada. Ini tapi mau bulan puasa ada makanan kita lah. Ini paling guru amplopnya. Pian tahu lah nambah hendak tuh. Itulah si hayat. Hayat siapa tadi? Kenyataan zat. Memang hayat bukan zat, tapi kadalah nambah hendak. Itihi dulu kayak apa pian bisa mengata lillahi ta'ala kawan. Mun kada pian asakan buju-buju. Jangan arti ikhlas karena mengata lillahi ta'ala. Jangan arti ikhlas cuman karena Allah. Jangan cuman ikhlas tidak mengharap pujian makhluk. Kalau tidak betul-betul asakan. Jangan. Mudahnya penglillahi ta'ala. Tidak demikian.
Nyatakan dulu bujur-bujur. Nah, jadi kita kadang-kadang untungnya lawan kenyataannya bertolak belah. Nah, karena merasa juga kalau munafik diri, karena orang kada kenal di diri. Nah, nampak kehendak tuh ayat tuh Pak. Dulu. Sudah tahu masalah? Nah, sudah. Lalu siapa hayat ini lagi? Dinyatakannya hayat kepada nyawa. Pahamlah nyawa? Jadi hayat dinyata kepada nyawa. Dan nyawa itu kada lain Muhammad. Antum hayati idza syahatukum hadarat. Engkau hidup dan nampak, disaksikan, hadarat, hadir. Ini kada hayatnya, kada dalam hadirnya. Jadi betul-betul pian ini hayatnya, cuman hayat aja nang kada hancur. Jadi hayat nyata kepada nyawa. Nyawa ini siapa? Muhammad. Berarti kalau betul-betul pian nyatakan hayat yang ada pada diri ini dengan sebenarnya. Kan tadi sebenar hayat adalah nyawa. Nyawa itu Muhammad. Berarti nyawa inilah awal Allah dan akhir Allah. Awal Allah, akhir Allah. Ulun ulang dulu nak. Sebenar hayat tadi kada lainnya nyawa. Nyawa adalah Muhammad. Berarti nyawa-nyawa nih Bang, awal Allah, akhir Allah. Nah ini yang dipadakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan mencari Tuhan karena dalam kubur. Karena Allah itu kada berawal, kada berakhir. Dia yang awal tiada berpermulaan, dia yang akhir tiada berkesudahan. Karena si hayat nyata nyawa. Nyawa itu kada lain Muhammad. Yang dimaksud. Ini nang bujur-bujur berpulang ke rahmatullah. Ini kayak apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mampus buatnya sudah aja. Mbak innalillah harus mampus ujungnya. Ada cocok. Orang mun bujur-bujur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyata. Makanya julun minta ampun, minta maaf lawan pian beratan. Kalau pada saat sholat jenazah, pian memandang itu mayat, bapak pian membayangkan. Ya, kalaupun niatnya lun pernah bilang di hadapan pian dulu, usolli fardal kifayati ala hadzal mayyit. Arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Pian suhudnya jangan dipadahkan mayat yang ini. Kalau mayat itu bangkai, kenapa perlu disembahyangkan? Pandang dulu, suhud dulu menghendak pian menyelamatkan orang nih. Ini wujud hayat jiwa. Punya pian memandang mayat, cocok aja je. Ishadu ayyuhal hadirun al-kiram, ana hadzal min ahlil khair. Cair. Orang khair sini cair. Cocok aja. Juru orang kalau lah. Wahai hadirin sekalian, mari kita saksikan keadaan jenazah ini. Mudah-mudahan dia tergolong orang yang baik-baik. Kalau ini mengancam sih, Din. Jadi jenang imam je minta maaf jelas. Kamu jadi cair berapa? 50, pian bang. Harus 20 aja amuk imam. Menagih aja lagi. Kayak foto foruk aja. Salah julung. Amuk imam. Nah, jadi nyawa inilah awal Allah, akhir Allah. Artinya yang tiada permulaan dan tiada berkesudah. Nah, pinandui hayat. Jadi untuk awal-awal pian mengenali hayat ini meminandui adanya kehendak. Karena sebenar-benar Allah tadi adalah kehendak. Kehendak itu adalah hidup. Nah, hidup itu siapa? Ya Muhammad. Nah, itu ada lain orangnya.
Sudah. Nah tuh hayat. Nyapian kada kawa jua Pak Bu umpamanya mengenali hayat, nampian kawa melihat nina, nampian kawa mendengar nina, nang kawa pian kawa berbagai-bagai itu hayat. Nya kada kawa jua umpamanya di situ barang. Jadi jangan dicari lagi. Kenapa pian kada perlu lagi mencari ituan? Karena aku jatuh sudah menjadi nyawa. Menjadi nyawa, paham lah? Mun 2-3 kali lu madahakan dengan itu, kada paham juga. Jangan jatuhan mencari aku lagi, karena aku sudah menjadi sekaliannya. Atau menjadi nyawa-nyawanya. Nah itu. Enak jelas juga kan. Nah sudah. Tadi sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Nah kita bicara ruh lagi. Pian mengerti lah jasad Adam ini siapa? Atau jasad insan? Ini apa nih? Yang diarah ke sana kemari ini. Adapun jasad Adam atau jasad kita, ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang menjadi ruh dan jasad. Diri jelas. Kayak jelas. Ini, kekongan ini. Adapun jasad Adam atau tubuh kita ini kada lain Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad itu nang menjadi ruh dan jasad. Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku bapak sekalian ruh dan aku juga bapak sekalian jasad. Ujar Nur. Berarti kalau tilik pian kita ini berjasadkan, bertubuhkan akan nur. Karena jasad dan roh itu adalah nur. Nah ini nang dipadahkan roh. Sekarang ulun bertakun. Nang nampak pian lihat nih, roh apa jasad? Jasad. Pian pandang jasad padahal dia roh. Kenapa dipisah lah? Ayo beginak misalnya. Ruh dan jasad satu, makanya aku sekalian alam terbit mana? Nur. Makanya jasad Adam atau jasad kita ini terbit dari nur. Nur inilah yang menjadi ruh dan jasad. Ruh nama bagi yang batin, Allahu ruhun. Jasad bagi nama yang jahir, Muhammadun jasad. Berarti Allah dan Muhammad itu mesti nyambut Allah wahdah la syarikalah Muhammad dan Abdul Rasul, tapi dua juga. Ngalih pian nyambat, doa iftitah pulang disambat. La syarikalahu. Maka pian kadang nak mensyarikatkan kenapa bersarikat jiwa? Padahal dia ruh, dipandang ruh padahal raha. Nah ini yang dipadahkan ruh tadi. Nah jadi hati-hati. Yang dipisah-pisah lagi lah ruh lawan jasad. Nyata adanya. Nah sekarang, mana ketika kita sudah berada di dalam kubur. Nah kisahnya nih isbit. Itu bahasa kaluannya je. Jadi bahasa kaluannya kan isbit. Aku bahasa Paniuran. Nah kalau kita udah berada dalam kubur, kan orang mengisahkan ditakuni munkar. Bujur lah. Mungkin karena pengguna ini tak bujur aja. Nah. Jujur lah, mungkin nangkir datang naon nih. Pernah mati? Ayo, bujur pernah? Coba di membaca membaca aja, makanya jangan mudah membacakan hadis hanya kada tahu maknanya. Hadis-hadis nabian dengar tuh belum kita menyalahkan, tapi kita belum tahu maksud nang terkandung tuh nang dikehendaki orang tuh pada tahu. Jadi manakala sudah dibacakan talqin kisahnya, kalau menurut syariat kan nang datang tuh munkar, padahal ruh kita juga
Ruh kita yang datang manapun ya akan tubuhnya. Pertanyaannya cuma satu. Ini sih banyak kan pertanyaan. Maka bocor gitu lah. Ayo bocor kada. Ini hendak ada ngali-ngali ya SMS ya. Tinggi. Pertanyaannya cuma satu. Ya manhu. Siapa engkau? Ruh menanyakan akan dirinya juga, akan jasadnya. Pian pada akan munkar nangkir. Ini jangan dibawa ke sana kemari kan lah, karena jadi fitnah. Autism. Tujuh kurupan suri yang manhu. Tubuhnya maka marapu kawaman nabi uka. Kenapa yang manhu? Oh, lo sulit ya. Jadi roh kita sendiri yang menanya kepada sang jasad. Sedangkan roh dan jasad dari nur. Itulah mesra didik. Ujar ruh, ya manhu siapa engkau? Karena selama hidup kita ini kenal Allah Muhammad jasadku. Allah Muhammad jasadku. Kenapa Allah ruhun Muhammadun jasadun? Hilang dalam kubur itu ada lagi. Angkai pian diisi rumah juga nak keluar masuk. Nah, bebas. Nah di situ nang dipadakan Quran bal ahya mereka di itu. Cuma pertanyaannya ya manhu ya. Sebutin dia siapa engkau? Nah, diri menanya di diri. Ada banyak pertanyaan. Ini dihafali sidin. Apa ini? Bocoran. Bocor. Kenapa dihafal? Padahal minating. Dalam kubur. Nah jadi pertanyaannya ya manhu ya. Banyak. Karena orang tahu sebenarnya diri ini nur. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jalannya dulu untuk pian panapilah sebelum mencapai kepada maqam baqabil billah. Pian dulu harus bertubuh nur, berlebur kepada nur, pakaram lawan nur. Nah, bapana kepada nur. Di situ dulu nurungnya kada kawop ya langsung bakok. Lo salah, diikung kena. Amun pian sudah panah, jadi panah insan kepada nur. Karena asal usul segala kejadian. Kalau pian sudah bapana kepada nur tadi, nah dengan sendirinya ya kena baqabillah. Panapila artinya lebur di dalam Allah. Nah, itu panahnya kepada nur. Baqabillah, baqa dengan Allah kepada Allah. Berarti dengan sendirinya dia. Makanya pian hendak meluncat dulu. Tidak melalui lorong itu pian kada kawan. Dan tidak akan sampai. Lurungnya dulu. Ini ruh. Makanya kenapa bila orang bersalawat langsung sampai dia kepada ruh. Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Kenapa jadi sampai langsung? Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat langsung sampai kepada ruh. Nah, diri yang membaca ini nah. Ada kita loh yang di Madinah. Nah, pada kan sebenar-benar zat itu adalah diri. Sebenar-benar diri adalah ruh Muhammad. Ruh. Sedangkan ruh sudah menjadi ruh menjadi nyawa. Nyawa sudah berjalan, naik turun. Tolonglah apa yang ulun sampaikan ini tidak sekedar didengar, cermati baik-baik. Mana yang pian bisa tangkap walaupun satu. Tadi ulun padakan, jangan salah lagi. Bila orang bersalawat langsung sampai kepada ruh Nabi Muhammad, yang mana? Pian kenali dulu sebenar-benar zat ini adalah diri. Sebenar-benar diri adalah ruh Muhammad. Sedangkan ruh Muhammad sudah nyata kepadanya nyawa. Berarti langsung
Jadi bila pian berselawat lawan diri kada nang di Madinah. Nang di Madinah itu sidin nyampayakan bila berselawat ya sidina. Kenapa tadi? Siwa berselawat ya siwa. Itu nang dimaksud sholat tayyatasilu. Nah, waqal musalli alaihi. Nanti nandulah sudah dirut. Hah? Nandu yang kalau sudah roh. Jadi asalnya tuh Nur. Asalnya Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini menamakan dirinya akan Ruh. Nah, Ruh ini menjadi sekaliannya. Sudah pegang baik-baik. Jadi kita ini kenapa pulang gitu? Kenal dia lagi. Asalnya itu ngarannya Nur Muhammad. Kan Nurjat menamakan dirinya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini menamakan dirinya akan Ruh. Ruh menjadi sekalian nyawa. Jadi niru apa nyawa? Dak awapin nyambat. Dipadahakan ibaratnya tubuh, padahal nyawa, padahal nyawa, padahal ruh. Padahal ruh, padahal Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad kada lain kenyataannya jat. Nah, mana? Maka itu adalah rahasia. Rahasia. Nah, orang bisa bermain tak nyaman. Arti dalam bermain ini bukan bermain anak bahujah kada. Ampun orang kayak apa aja, jalannya pas terus. Jalan sini dapat, orang jalan sini dapat, jalan sini dapat. Kita udah satu lorong jalan aja bingung. Nah, dua sudah. Sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah nafas. Nah, asalnya itu ruh itu ra'eh, angin. Ra'ehun artinya angin. Unsur di diri kita yang batin, unsur ruh atau unsur yang batin ada 4. Nafas, nupus, tanupus, hanpus. Asal jangan nang kelima. Nah, ini nengalih ulun pada akan lagi. Tadi sebenar-benar ruh adalah nafas. Padahal nafas ini adalah ruh juga. Kenapa? Karena keluar masuk lalu dipadakan asalnya tuh ra'ehun itu artinya angin. Nah, berarti ini unsur ruh. Ya, namun namanya berbeda-beda sesuai kedudukan. Ruh juga, tapi namanya aja yang berbeda. Hah? Ada nafas, ada nupus, ada tanupus, ada hanpus. Nah, kenali Pak Bu baik-baik. Ini unsur. Nah, yang pada ini unsur ruh. Pahamlah? Ruh karena dia keluar masuk dipadakan nafas. Padahal seikungnya jeneng itu jurangnya. Kayak refleks. Pasang di sini padakannya kawin ge. Pasang di atas. Enggak. Nah, dan menulis itu Bang. Ada samaan. Nah, kedudukannya jawab. Ini unsur nang batin atau yang yang pian padahakan nafas itu yang keluar nih. Yang keluar ini nafas namanya. Itu juga. Nah, zikirnya tuh Allah. Nah, di sini jin. Makanya Nabi padahakan nafas. Sementara itu lah lawan pian beradaan. Kada menyinggung, kada cuman memain garajana. Man akhraja nafasin bizairi li zikrillah fahuwa mayyit. Siapa yang inya keluar masuk nafasnya ini kada tahu makna zikirnya nih, maka orang itu mayyit. Mayyit. Yang dimaksud mayyit ini apa? Yang pian pada akan mayyit bangkai. Bahkan Nabi utarakan lagi kal khinzir, tidak bedanya seperti babi. Merasa mulia karena duduk di kursi,
karena punya pangkat. Padahal babi kalau khinzir. Mana mulia? Ini nah ujar Allah Ta'ala dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah lebih susah daripada binatang. Mereka itulah lebih rendah martabatnya dari binatang. Wujudnya aja manusia padahal wujudnya aja ada tahu. Hingga dibilang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Belum pernah bilang siapa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau seorang wali kutub. Nah, nang Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran itu paman Sidin. Lalu ada wirid Al-Habib Abu Bakar As-Sakran itu pamannya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adan atau Al-Aidarus. Beliau inilah yang dapat karamat waktu masuk negeri Tarim nang hujan susu. Dulu pada awal orang dengan sembarangan masuk negeri Tarim. Jadi ceritanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adan atau Al-Aidarus ini hendak masuk negeri Tarim. Dicegat orang, dihadang orang. Kada boleh aja bubuan ini kamu masuk sini mengkredisi karamat munajat sijin lawan Tuhan iya nang hujan susu. Nah pernah lah hujan susu di Banjar. Belum tuh susu ini mangkar. Apa ujar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus? Inna lil arifina likulli nafasin darajata alfi syadidin. Coba mun wali jemadakan sesuai hadis juga ada. Sesungguhnya bagi orang yang arif bila orang yang kenal kepada Allah, setiap nafas yang keluar masuk itu lebih afdal daripada 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid sekali, seikongnya kan surga. Ini lebih afdal sekali bernafas saja. Inna lil arifina likulli nafasin darajata alfi syadid. Apa ujar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus? Inna lil arifina likulli nafasin darajata alfi syadidin. Coba mun wali jemadakan sesuai hadis juga ada. Sesungguhnya bagi orang yang arif bila orang yang kenal kepada Allah, setiap nafas yang keluar masuk itu lebih afdal daripada 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid sekali, seikongnya kan surga. Ini lebih afdal sekali bernafas saja. Inna lil arifina likulli nafasin darajata alfi syadid. Yang kedua unsur ruh yang pian pada akan ruh ada lagi yang namanya nufus. Nah nufus itu waktu masuk dikirnya ruh. Nah itu namanya nufus. Nufus namanya dia. Nah. An-Nabi dzakal arus dzakal arus zikruhu yuhyin nufus yuhyin nufus. Sudah dikatakan zikruhu, berzikirnya yuhyi, artinya hidup. Sebenarnya hayat tadi apa? Ruh, sebenarnya nah itu si hayat. Baca syair ngeradau juga. Belum pernah ya buatnya tuh baca. Buatnya baca dulu sambil meresapi. An-Nabi dzakal arus dzakal arus zikruhu yuhyin nufus yuhyin nufus. Ada Allah? Nah, ahli syair mana? Baca ya. Belum kata mina akan membaca ini. Namanya nufus. Waktu masuk zikirnya hu itu jahat kasarnya aku. Berarti
Begitu masuk, aku keluar, aku Allah. Aku Allah. Karena itu sebenarnya hayat. Lalu menamakan dirinya akan ruh. Begitu keluar masuk, napas dan nyopus. Ada berzikir sorangan tanya, ini yang dipadahkan zikir dawam, kekal, tanpa berkeputusan, dan dipadahkan apa? Selain zikir dawam, tanpa huruf, ada yang bersuara, ada yang berhuruf, ada. La harfin wala sautin. Di mana aja orang duduk ma'rifat nih, kada pernah lalai orang. Di mana aja duduk. Di mana aja. Dan kada mungkin terhina. Intan. Intan sih. Kemudian intan bidur itu. Enggak ada lawan intan juga ya intan. Intan itu biar di dalam, biar di dasar tanah. Cari ulang. Ngarannya jadi intan. Oh intan di intan yang biar ada jelehan ya tahu juga. Ini. Nah, zikroho yogir nufus. Masya Allah lah. Jadi ungkap itu satu-satu sesuai aja. Jadi bubuhan Habib ini sihir ma'andak ilmu rahasianya bukan lagi dalam kitab, dalam syair. Semua lagi sini dalam kitab. Karena kitab itu tuh kada awaju dituangkan sihir untayakan aja dalam syair. Cuman kita kada aham. Diuntayakan sihir dalam syair aja lagi. Nah ini namanya tadi bilanya masuk nupus. Nah nafas yang keluar masuk, waktu masuk itu namanya Ruhul Kudus. Waktu keluar namanya rohani. Benar. Tadi waktu masuk namanya waktu keluar namanya nafas. Waktu masuk nupus. Nah masuk itulah yang bernama Ruhul Kudus. Ruh yang suci. Begitu keluar namanya rohani. Rohani dari mana? Dari Ruhul Kudus. Andai kata bubuhannya tahu, nang ini nah, imannya. Siapa Ruhul Kudus? Nah, aku Allah. Tadi nang masuk lawan keluar ini kada sama ah? Nah, tapi namanya aja yang berbeda. Masuk itu namanya Ruhul Kudus, keluar rohani. Apa itu rohani? Tubuh Muhammad. Hakikat tubuh Muhammad. Berarti Muhammad itu adalah Allah. Nah ini nah. Masuk. Ruhul Kudus. Keluar Allah. Allahnya kepada Muhammad. Muhammad kata lainnya. Nyatakannya. Selain dikatakan zikir yang kekal, inilah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Nah ini sih hayat. Nampak hayat berlaku. Nah, yang mana lagi hanpus? Napas, nubus, tanupus. Yang mana tanupus? Antara keluar dan masuk. Antara keluar dan masuk itulah yang namanya tanupus, zikirnya ilah. Nah, zikirnya ilah. Yang di sini aja nak paham, selamat deh. Ilmu ini dia kayak apa aja, kada tahu berharatan kita. Tapi bilanya orang dapat setitik saja ilmu ma'rifat, selamat deh. Jamin. Ulun kada perlu menjamin pian. Itu jaminan lawan diri sendiri. Ulun menjamin kebanyakan memberi mani. Oke. Di rumah tujuh akid Allah. Jaminan lawan diri pian masing-masing. Karena tahu diri. Nah. Jadi tanupus itu tuh antara keluar masuk zikirnya ilah. Kada lain minyak, kada lain. Majak bahasa kata ulun ungkapakan, kada lain ini juga, kada lain. Nah, minta. Makanya apa lagi? Isbat menetapkan. Ditetapkan, kada lain sebujur itu juga. Adapun hanpus itu adalah nafas
sebagaimana kita dikala tidur. Nah, napasnya orang guring itu hampus. Karena raganya kan kada berlaku. Jadi waktu guring itu nang berlaku cuman hayat. Kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Parai. Yang berlaku cuman Nah, napasnya orang yang guring tadi itu yang sebenarnya hayat, zikirnya apa? Hak. Akulah yang sebenarnya. Nah, jadi mengatakan hak aja ini. Ini makanya bilanya ganal karomnya bujur banget tuh. Ini cuman nang ubah ini ada pulang. Lalu daur. Bunyi apa nih itu? Ini menyambut pulang. Ini coba jadi menghembus pulang. Nah, hak aja lagi. Karena apa? Kenapa dikatakan hak? Hanya ayat ini semata di situ. Kudratnya orang guring tidak ada lagi. Iradatnya, ilmunya, samak basar kalamnya kada berlaku. Cuman hak. Nah, apa dikala itu? Zikirnya hak. Itulah nang dipadakan hampus. Tapi itu kada lain ruh juga unsur ruh. Tapi namanya berbeda-beda. Nah, jadi ada nafas, nufus, tanufus, hampus. Nah, ini nang dipadakan nafas tadi, kenyataannya siruh. Rohul Kudus, rohani. Nah, namanya tadi pulang dan keluar masuk. Sempurna. Jadi disinilah Allah Ta'ala bujur menyatakan subhana, aku maha suci gitu. Rohul Kudus. Kudus nah artinya? Nah, makanya itu kuati istinja batin. Istinja batin itu dikuati. Bagus-bagus dipakai nang sudah pian dapat dari ulun, bujur-bujur dipakai. Karena bilanya kada istinja batin itu kuat, maka seluruh tubuhnya najis. Istinja batin dibagusi, dikuati. Nah, pokoknya bila meninggal itu pian orang kada laut, kada mandi. Orang ini udah bersih. Andai kata tuh kada dimandiakan juga, ada apa-apa juga. Tapi karena syariat, kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal apa? Mandiakan, kapani, sembayangkan, kupurakan. Orang ma'rifat itu jangannya ada dimandiakan, ya bersih juga. Ini sudah subhana. Tapi subhananya sifatnya laisa. Tiada kayak apa supaya tiada seumpama? Jangan pian kenal batang tubuh dan hati, jangan pian ingat lagi jahil dan inilah sudah kenyataannya nang hak. Kenyataan nang hak. Kenapa? Dipadahkan kenyataan nang hak? Karena diri kita yang jahil ini, sekali lagi, mulai di dalam sampai keluar, pegang baik-baik. Karena diri kita yang jahil inilah yang sebenar-benarnya daripada kenyataan Tuhan. Diri kita yang jahil, yang sebenar-benarnya kenyataan Tuhan. Tapi kan usah pian bakal Allah Ta'ala. Kenapa kebanyakan Allah Ta'ala? Mungkin kebanyakan pulang. Sudah nafas lah. Nah, nafas. Belum sambil mengira waktu. Nafas dulu. Nah, jadi sudah pegang itu baik-baik. Sekarang masih bicara nafas. Di dalam perkara nafas inilah nang pana bepana. Kalau naik namanya tarki. Kalau turun namanya tanazul. Begitu tanazul, tarki dulu lah. Begitu tarki atau naik nafas, itu pana insan kepada Muhammad, pana Muhammad kepada Allah. Ini waktu pian menariknya.
Pana insan kepada Muhammad, pana Muhammad kepada Allah. Ini namanya tarki. Tarki itu artinya naik. Begitu nafas pian keluar, namanya tanazul. Pana Allah kepada Muhammad, pana Muhammad kepada in. Makanya ulun katakan, sebenar-benar diri kita yang jahil ini, yang insan inilah dengan sebenar-benarnya dikatakan Allah. Nah, ini tanazul sudah. Ini nanti dipadahkan dalam Quran. Kenapa pian menunggu Lailatul Qadar bulan puasa? Itu orang syariat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Quran hafal tapi makna nggak tahu. Gimana bilang? Bang tangan lah. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini ruh lah tadi. Kenyataan siapa sih? Hayat. Hayat kata lain jet. Walaupun jangan dikatakan jet, namun katalah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kediri pihanya. Karena diri kita yang jahil inilah yang dikatakan sebenar-benarnya kenyataan Tuhan. Nah, ya, apabila ada Qadar 21. Pokoknya bila hendak yang didapati Lailatul Qadar tiap minggu ke sini. Kita mulai lah. Nah ini namanya Lailatul Qadar secara hakikat. Hakikat itu apa bilang? Nang sebenarnya. Iya, ini bila dipadahkan nang sebenarnya bingung. Padahal ini nang sebenarnya. Adapun Lailatul Qadar nang malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan itu nang disyariatkan. Pegang. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Dalam Yasin, laqad haqqal qawlu, nah ulun panggil ini mujur sudah. Ala aksarihim lawan tiang biasaan, fahum la yu'minun, tasarapian nak beriman kadang-kadang. Baca Yasin maka hafal benar. Laqad haqqal, sungguh ini yang sebenarnya qawlu nah ulun panggil ni. Ala aksarihim lawan tiang yang banyak-banyaknya. Fahum la yu'minun. Tasarang pian nak beriman kakada. Ini sudah nyampaikan. Sebenar-benar Lailatul Qadar. Ini yang dipadakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik 1000 bulan. Kenapa menunggu bulan Ramadan? Ini kada tahu makna Lailatul Qadar sebenarnya. Yang tahu juga Makkah Madinah, kubah Rasulullah, Baitullah di Makkah, kubah Rasulullah di Madinah. Nang di kiri. Kada binandu. Nah itu sama tadi Lailatul Qadar 6 bulan puasa tahunnya. Nah sebenarnya nggak tahu. Nah tadi ini enak Lailatul Qadar sih. Ini. Maka sudah dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Antum belajar nahu sampai mana? Kitabnya Kawakib. Tidak tahu nih Kawakib. Ada secara hari Kawakib keluar. Pokoknya alif ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu apa? Ujar Allah Ta'ala kan sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan yang namanya Lailatul. Kian itu tak baca batarus.